Saya Aurelia absen 2. Kemudian saya Christian Varelino, nomor absen 6. Saya Krisintiana absen 8. Saya Gabriela Yemima, nomor absen 15. Saya Gregorius Octaviano absen 17. Saya Marisa absen 23. Saya Michael absen 24. Judul praktikum kali ini adalah pengaruh kayu manis atau Cinnamomum verum dalam fermentasi. Latar belakang. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi yang dapat membantu kita seperti dalam proses pengkloningan atau kultur jaringan. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi tertua dari bidang bioteknologi. Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Pada mulanya istilah fermentasi digunakan untuk menunjukkan proses berlangsung secara anaerob. Teknik tersebut biasanya digunakan dalam pembuatan minuman atau makanan. Salah satu contohnya minuman teh pace. Teh pace adalah minuman fermentasi yang terbuat dari kulit dan daging buah nanas yang dimaniskan dengan gula. Biasanya teh pace disajikan dengan tambahan es batu dan taburan bumbu kayu manis. Kayu manis merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang memberikan sensasi hangat saat dikonsumsi. Memiliki aroma kuat karena mengandung sinamaldehida, juga memiliki rasa yang manis dan agak pedas. Dari sifat-sifat tersebut, ada beberapa orang yang memanfaatkan kayu manis sebagai bahan pembuatan teh pace karena agar minuman tersebut memiliki rasa manis, beraroma wangi, serta memberikan sensasi panas dan pedas. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak menggunakan kayu manis dalam pembuatan teh pace karena beberapa orang tidak menyukai aroma yang kuat dan sensasi panas atau pedas dari kayu manis. Adanya perbedaan bahan ini melatar belakangi penulis untuk melakukan praktikum agar dapat mengetahui pengaruh kayu manis dalam fermentasi pada minuman teh pace yang dilihat dari rasa dan keberadaan bumbu ini. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama kita menganalisis bagaimana rasa teh pace yang ditambahkan kayu manis. Yang kedua, bagaimana rasa teh pace yang tidak ditambah kayu manis. Yang ketiga, bagaimana keberadaan buih pada kedua teh pace tersebut. Dan yang terakhir adalah apakah kayu manis mengaruhi proses fermentasi pada teh pace. Ya, kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan-tujuan dilaksanakannya penelitian fermentasi ini. Di antaranya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh kayu manis pada fermentasi dalam teh pace. Yang kedua untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi pada minuman teh pace.
Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, untuk mengetahui proses pembuatan minuman teh pace yang baik dan benar. Untuk tambahan, yaitu dasar teori. Yang pertama ada fermentasi. Fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi dalam lingkungan anaerobik atau tanpa oksigen dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Gula adalah bahan umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda, tergantung dari jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Umumnya reaksi kimianya adalah C6H12O6 menjadi 2, C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Gula selain menambah rasa manis juga dapat menjadi starter mikroorganisme pada proses fermentasi. Ya, selanjutnya saya di sini juga akan membahas sedikit mengenai dasar teori, yaitu tentang teh pace. Teh pace adalah minuman prebiotik yang berasal dari Meksiko yang terbuat dari kulit atau daging buah nanas. Kemudian itu ditambahkan dengan gula pilon kilo. Nah, gula tersebut yaitu sejenis dengan gula merah dari tebu yang mirip dengan gula Jawa. Teh pace disajikan secara dingin ya teman-teman, dengan ditambahi es batu dan bisa juga ditambahi dengan taburan bubuk kayu manis. Seperti produk fermentasi lainnya, teh pace memiliki kandungan alkohol walaupun kandungan alkoholnya itu sedikit. Untuk membuat teh pace, potongan nanas itu direndam dengan air larutan gula selama 1-3 hari. Pada saat itu, proses fermentasi akan terjadi. Kemudian setelah itu akan muncul busa atau buih, kemudian gelembung kecil yang merupakan karbon dioksida. Di permukaan cairan itu keberadaan buih atau busanya tersebut secara normal dan menandakan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik. Dan ada tambahan lagi, kayu manis. Kayu manis merupakan salah satu jenis rempah-rempahan yang dikenal oleh rakyat Indonesia. Rempah ini memiliki rasa aroma yang kuat, bersifat hangat, dan memiliki rasa manis. Bagian kayu manis yang sering dimanfaatkan adalah kulitnya, karena memiliki aroma wangi dan khas, dan terasa manis sehingga bisa digunakan sebagai penyedar dan penguat rasa pada produk makanan dan minuman. Salah satunya teh pace. Kayu manis yang ditambahkan pada teh pace bisa membuat minuman tersebut memiliki rasa yang lebih manis, beraroma wangi yang khas, dan memberikan sensasi hangat pada tubuh ketika diminum. Nah, selanjutnya ada klasifikasi kayu manis. Di sini ada kingdom, lantai, dan divisi Magnolipida. Kelasnya Magnoliopsida, ordonya Lauraceae, familinya Laurans, genusnya Cinnamomum, dan spesiesnya C. verum. Untuk metodologi penelitiannya, dalam membuat teh pace ini dibutuhkan alat seperti toples kaca, saringan, gelas, dan pisau. Dan bahannya 2 buah nanas berukuran sedang dan sudah dicuci bersih, 125 gram gula Jawa, gula palem atau brown sugar, 1 liter air, kain bersih, 5 butir cengkeh, dan 6 cm kayu manis. Kayu manisnya ini digunakan untuk salah satu teh pace. Lalu ada cara membuat teh pace yang menggunakan kayu manis. Yang pertama, masukkan daging buah nanas yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah kaca untuk
proses fermentasi. Lalu yang kedua, siapkan gelas dan larutan gula Jawa. Gula palem atau brown sugar menggunakan 300-500 ml air panas. Diamkan air gula hingga tidak terlalu panas. Lalu langkah ketiga, tuang air gula, cengkeh, dan kayu manis ke dalam wadah kaca berisi daging buah nanas dan tambahkan air. Total larutan gula dan air sebanyak 1 liter. Pastikan daging buah nanas benar-benar terendam air. Daging buah nanas bisa diikat dengan benang agar mudah terendam. Aduk hingga larutan gula dan air bercampur rata. Lalu yang keempat, setelah itu tutup wadah dengan kain bersih dan ikat dengan karet atau tali. Ini bertujuan agar udara yang mengandung mikroorganisme tidak masuk ke dalam cairan. Lalu langkah kelima, setelah 24 jam, cek kembali cairan. Fermentasi dianggap berhasil jika muncul gelembung atau buih putih di permukaan cairan. Lalu yang keenam, minuman teh pace sudah dapat dikonsumsi, tapi juga bisa menunggu sampai 2-3 hari agar rasanya sedikit asam. Lalu, saring teh pace dan sisihkan nanasnya. Masukkan teh pace ke dalam wadah tertutup rapat dan simpan dalam kulkas. Teh pace dapat bertahan selama 1 minggu, terhitung dari hari pertama pembuatan. Nikmati teh pace dengan menambahkan sedikit air untuk mengencerkannya, atau bisa langsung menambahkan es batu. Selanjutnya ada cara teh pace yang tidak menggunakan kayu manis. Yang pertama, masukkan daging buah nanas yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah kaca untuk proses fermentasi. Yang kedua, siapkan gelas dan larutan gula Jawa, gula palem atau brown sugar menggunakan 300-500 ml air panas. Diamkan air gula hingga tidak terlalu panas. Yang ketiga, tuang air gula ke dalam wadah kaca berisi daging buah nanas dan tambahkan air. Total larutan gula dan air sebanyak 1 liter. Pastikan daging buah nanas benar-benar terendam air. Daging buah nanas bisa diikat dengan benang agar mudah terendam. Aduk hingga larutan gula dan air bercampur sempurna. Lalu yang keempat, setelah itu tutup wadah dengan kain bersih dan ikat dengan karet atau tali. Ini bertujuan agar udara yang mengandung mikroorganisme tidak masuk ke dalam cairan. Lalu yang kelima, setelah 24 jam, cek kembali cairan. Fermentasi dianggap berhasil jika muncul gelembung atau buih putih di permukaan cairan. Lalu yang keenam, minuman teh pace sudah dapat dikonsumsi, tapi juga bisa menunggu 2-3 hari agar rasanya sedikit asam. Lalu yang ketujuh, saring teh pace dan sisihkan nanasnya. Masukkan teh pace ke dalam wadah tertutup rapat dan simpan di dalam kulkas. Lalu yang kedelapan, teh pace dapat bertahan selama 1 minggu terhitung dari hari pertama pembuatan. Nikmati teh pace dengan menambahkan sedikit air untuk mengencerkannya atau bisa langsung menambahkan es batu. Selanjutnya, variabel penelitian yang digunakan di sini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu adalah kayu manis, dan variabel terikatnya adalah rasa teh pace dan keberadaan buih pada teh pace yang menandakan fermentasinya berjalan baik. Lalu ada tabel penelitian, berisi kolomnya ada nomor, perlakuan, rasa, dan keberadaan buih banyak atau sedikit. Nomor 1, perlakuannya, teh pace diberi kayu manis. Nomor 2, perlakuannya, teh pace tidak diberi kayu manis. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.